Kita lanjut lagi di Jendela Ramadan Indonesia. Masih ada wanita misterius di sebelah kiri saya. Ini adalah Ika Dewi Maharani. Anda mau dipanggil apa, Ika Dewi Maharani? Mau mana? Panggil apa? Ika. Ika kita undang ke sini karena Ika ini berbuat sesuatu yang luar biasa sekali. Dia ini adalah satu-satunya wanita perawat supir ambulan COVID-19. Betul ya? Wih, lengkap kan? Lengkap kan? Yes. Biar nggak salah. Jadi Anda adalah perawat, Ya sekaligus supir juga. supir ambulan juga. Kenapa Anda perawat dan Anda supir ambulan? Apakah nggak ada supir? Apa tidak ada perawat? Enggak, yang dibutuhkan memang perawat khusus ambulan yang bisa menyetir. Dan yang kita bawa itu pasien COVID. Pasien Nah, COVID. Nah, sedangkan saya kan perawat juga, saya juga bisa nyetir. Jadi saya punya kemampuan dua-duanya, kenapa nggak saya coba? Anda mengacungkan jari gitu, saya mau ikutan gitu. Iya, melalui proses rekrutmen juga. Jadi saya daftar, seleksi, habis itu baru... Kenapa Anda mau itu? Kenapa nggak Anda jadi perawat aja atau jadi supir aja? Atau kenapa Anda malah mau pekerjaan beresiko seperti itu? Ya, saya lihat saya punya kemampuan, saya punya keahlian. Kenapa nggak terjun? Soalnya kalau yang di rumah sakit kan saya sudah punya pengalaman di rumah sakit. Dan saya mau terjun ke perawat ambulan, saya suka tantangan. Biar membuka wawasan juga. Terus kalau rumah sakitnya rujukan udah ada. Tapi kalau untuk transportnya sendiri nggak ada, Kenapa dibutuhkan supir yang bisa perawat? biar kita itu sekalian operan ke pasiennya. Saat kita ambil rujukannya, kita operan sebagai perawat, pasiennya sudah dilakukan apa, obat-obatan apa, terus pasiennya keadaannya seperti apa, jadi kita bisa menangani juga. Jadi kalau ada apa-apa di ambulan Anda bisa langsung gitu ya? Iya. Oke, ini luar biasa banget karena kita baru aja Hari Kartini kan kemarin kan? Betul. Hari Kartini. Jadi mungkin ada simbol wanita-wanita yang ada di garda depan bisa bekerja. Tapi saya yakin wanita seperti Anda pasti melakukan hal seperti ini tidak disetujui orang tua. Betul banget. Ya kan? Ya kan? Iya. Kan biasanya kan orang tua maunya, kan mereka mau yang terbaik buat kamu kan sebenarnya. Terus kenapa kok kamu tetap gimana ngomong ke orang tua? Jadi awalnya kan enggak, saya daftar sendiri, ikut rekrutmen sendiri. Setelah dari pihak Jakarta menerima saya, udah tekan kontrak, terus besok kamu berangkat, saya beli tiket, terus baru bilang ke mama, "Mah, aku mau berangkat ke Jakarta." "Kamu udah gila ya? Kamu mau berangkat?" Ya tenang, Ma, aku itu perawat. Terus bagaimanapun kita tuh harus melayani sesuai dengan basic yang saya punya. Terus juga aku bisa menyetir, yang dibutuhkan itu perawat ambulan. Dan sedangkan perawat ambulan kan cuma sedikit. Tapi kan di satu sisi kamu harus mengecewakan ibu. Tetap mau nggak mau. Dan kita juga terjun ke pasien, nggak langsung terjun gitu kan, kita dibekali APD. Terus kita juga ada SOP-nya, asalkan kita taat sama SOP sama APD yang lengkap, kita yakin. Ya, tapi dengan pasti adanya bisa. kamu di Jakarta sekarang kamu nggak bisa pulang Gak apa-apa. karena mudik dilarang. Gak apa-apa. Demi pasien yang saya rawat, demi pasien COVID, agar COVID ini cepat berakhir. Nah kalau kayak nggak bisa mudik itu kamu nggak kangen sama orang tua yang sudah kamu tinggalkan loh Selalu kangen sih, cuma kan orang tua juga bisa by phone. by phone. Terus orang tua kan juga jauh. Saya kan lagi menempuh kuliah. Lagi buku. Oh oke. Kalau telepon ngapain? Pernah bilang sayang, kangen gitu nggak? Teleponnya itu setiap hari kayak absen. Kayak absen. Iya. Setiap bangun tidur, mau makan, habis mau tidur juga, balik tidur lagi, itu juga telepon absen selalu. Ya udah kalau gitu coba saya pengen dengar kamu absen dong sama orang tua kamu. Pengen dengar kamu bilang sayang sama mereka. Absen lagi di mana? Bangga nggak dia sama kamu gitu ya. Coba sambungin ke teleponnya. Namanya siapa? Ibu siapa namanya? Marta Mahaganti. Langsung nih anaknya lagi ada di Jakarta sekarang. Ibunya pasti lagi stres juga nih kan. Karena semua orang kan lagi stres sekarang ya. Iya. Apalagi Anda jauh dari sana, terus Jakarta pula banyak pasien, Anda tugasnya nganter pasien, pasti ibu stres. Coba kamu menenangkan ibu, saya mau dengar nenangin ibunya gimana. Ini dia Ibu Marta Mahaganti sama Bapak Ayah, selamat pagi. Selamat pagi. Ini dia ada anaknya, dia ada Ika nih. Ika lagi ngelihat ibu sama bapak, katanya Ika mau absen.
katanya kangen. Kangen gak sih? Coba Ika ayo ngomong kamu. Tuh, Kangen banget. bilang ngomong kangen. Kenapa kangen? Mau pulang. Kenapa? Kok Kenapa nangis? kok ngomongnya kok nangis-nangis kayak anak Kenapa? kecil aja itu. Iya, mampu mah. Kenapa? Kangen. Kangen dimasakin. Apa? Masakin apa? Bilang ngomong. Ikan. Ikan woku. Mam, mau makan ikan woku di sini gak ada ikan. Tante, Ya. Ya, itu anaknya mau ikan woku. Nggak ada ikan katanya. nanti kalau ke sini saya masakin. Tante sebenarnya boleh nggak Yang sih? penting Ibu boleh nggak sih sebenarnya anaknya di Jakarta tuh boleh nggak sih? Jujur. hati nurani sebenarnya tidak saya izinkan. Cuma ketekatan hatinya, dia sebagai perawat, dia sudah nekat untuk jadi sukarelawan. Jadi ya saya bawa dalam doa saja. Tapi ibu jadi marah apa sekarang jadi kesel apa jadi bangga sekarang bu kalau kayak gini bu? Bangga campur haru. Bangga campur haru. Tapi khawatir pasti ya. Pasti, kalau rasa khawatir pasti. Ibu Cuma kangen kita nggak? bawa dalam doa terus. Ya kangen pasti. Sering video call. Nah, kalau bapak ayahnya, ayah gimana ayah? Kalau sama saya memang kurang ini ya, kurang ngobrol karena kita punya kesibukan di luar. Yang paling sering mungkin sama mamahnya ini. Saya kan ada kesibukan di luar ya, ke kebun mama, kesibukan yang lain. Kalau sama mamahnya ini mungkin absensinya itu Ya Pak. tiap jam kayaknya. Tiap hari. Sebelum berangkat bahkan sedang istirahat mau tidur itu teleponan. Iya. Cuman karena saya kan ada kesibukan lain. Ibu harapannya apa Ika ada di sini selain sehat-sehat terus? Harapannya dia tetap sehat, tetap semangat, maju mundur, maju terus, pantang mundur. Maju terus pantang Boleh saya mundur tambah, Ika. Mas Dedi, boleh saya tambah? Boleh silakan. Kalau harapan saya Mas Ded, dia tetap on the track di ininya, di perawatnya. Beberapa bulan kemudian kan dia akan wisuda S1-nya. Ya. Semoga tidak ada halangan dia mau melanjutkan ke nurse-nya. Oke. Nurse ini. Baik. Ika ada yang mau disampaikan ke Ibu? Mama sehat-sehat ya di sana. Jangan lupa Amin. makan. Nggak usah stres, nanti darah tinggi terus. Aku di sini sehat kok, makan 3 kali sehari, minum susu, minum vitamin, semuanya tercukupi kok, Ma. Tetap semangat nak, jangan lupa berdoa. Mm-mm. Ya udah. Oke, baik. Saya mau bilang terima kasih buat Ibu sama buat Bapak, tapi kamu yang putus telepon. Ma, nanti sama ulang ya, Nek, aku udah pulang ini ya. Iya, oke, baik Ibu. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak. Kamu lucu. Sama. Ya, makasih. Kamu lucu loh. Kamu nangis gara-gara kangen Ibu atau kangen ikan woku? Kangen Mama juga, sama masakannya juga. Emang Mama jago masak? Emang di sini nggak ada ikan woku? Banyak loh. Nggak ada. Masa nggak ada? Ikannya itu beda. Kalau Apa di sana bedanya? itu dari laut, kan rumahku kan pinggir laut kan. Nah, emang ikan dari sini dari mana? Dari kali emang? Kan melalui pasar, terus dijemur-jemur. Kalau itu malam kita nangkep, pagi, Nangkep sendiri. ya orang sih yang nangkep. Orang nangkep pagi. Orang nangkep, pagi, langsung dibawa ke rumah, langsung dibakar, langsung dimasak. Rasanya beda. Mm-mm, Lebih enak di sana. langsung. Ya udah, nanti kali kamu bawain saya ya ikan woku ya. Ini kamu di Jakarta ngekos? Kok nggak enak ya saya nanya di Jakarta ngekos ya rasanya? Ya? Kita kalau dari relawan sendiri, saya kan ditempatinya di Rumah Sakit UI Depok. Nah. Itu kita dapat fasilitas mes, Oh dapat ada mesnya. makan. Jadi gitu. semua tercukupi tuh. Tadi katanya makan 3 kali sehari, vitamin, susu, semua tercukupi. Iya. Tapi kamu nggak takut? Kamu ketika ngejalanin ini, kamu lagi bawa pasien COVID-19 yang mana, kan dia bisa nular kan, contagious banget. Kamu nggak takut? Kau pakai APD nggak sih? Pakai. Pakai APD, full. Full. Pakai boot juga. Yang 95. Musim 95 double pas
masker juga. Oh, double. Jadi M95 Terus juga. terus ini apa namanya? Apa? Seal. Iya, seal aku enggak, soalnya kan aku nyetir. Sebenarnya kalau diturun ke pasien baru kayak lagi rujuk itu baru, tapi kalau di kendaraan kita Google masker 95, terus masker bedah juga, jadi double. Oh ya, kenapa tidak double? N95 bedah. Karena buat safety kita. Bedah dulu baru N95. N95 dulu. N95 dulu baru Baru bedah. tutupin bedah. Oke. Ada nggak sih teman kamu yang ini di rumah sakit mana? UI. Oke. Ada nggak teman kamu perawat atau dokter yang akhirnya terkena COVID? Ada nggak? Kalau sementara ini sih belum, cuma mereka itu kayak kalau di UI-nya sendiri ada. Ada. Nah, tapi mereka dapat kamar di karantina seperti itu. Tapi ada dokter atau perawat? Setahu saya sih pokoknya tenaga medis. Tenaga medis. Nah, kamu nggak takut itu? Itu mereka aja contohnya ada yang terkena. Dan kamu kan tadi kan saya pernah tuh main ngobrol sama dokter. Kalau misalnya kita dengan virusnya itu terdampak terus-terusan atau jumlahnya besar, imun kita turun, kita malah bisa kena kan? Kamu nggak takut itu? Takut sih pasti takut. Apalagi kita yang kita bawa pasti pasien positif. Nggak ada yang negatif. Semuanya positif, hasil swab dan lain-lain. Tapi kita lihat lagi habis dari pasien, kan seumpama kayak saya jemput rujuk satu pasien ke Wisma Atlet. Nah dari situ setelah kita operan, pasien diserahkan, langsung kita ke belakang, kita didekontaminasi. Mobil semua didekon, Caranya gimana? disemprot disinfektan itu. Kamu disemprot disinfektan? Iya. Boleh emang? Katanya nggak boleh orang. Kan itu kita masih pakai APD lengkap. APD-nya disemprot? Kan kecium disinfektan itu ke masuk ke paru-paru juga. Tapi itu sudah standarnya di Wisma Atlet seperti itu. Oh, di sana begitu sekarang. Oh, oke. Disemprot semuanya, habis itu APD dibuang semuanya, kita mandi bersih, keramas dan lain-lain, ganti baju semua. Ganti baju semua. Oh, oke. Tapi tidak tinggal di Wisma Atlet? Enggak. Sehari berapa kali ganti APD? Kalau kita soalnya proses dekon sendiri itu aja udah makan waktu hampir 2 jam. Belum nanti ngeringin mobilnya juga. Proses dekontaminasinya 2 jam? Hampir. Ngapain? Disemprot. Disemprot kan cepet tuh. Dikeringin juga, masa basah-basah ke pasien. Kan dibuang bajunya. Mobilnya. Oh, mobilnya. Mobilnya juga, kitanya juga abis itu kan mandi. Jadi akhirnya satu hari hanya sekali perjalanan? Maksimal 2. Maksimal 2 kali perjalanan? Iya. Oke, sampai sekarang udah bawa berapa pasien COVID? Udah lebih dari 5. Udah lebih dari 5? Oke, itu berapa orang yang bawa? Aku kerja ini udah 2 minggu ini. Baru 2 minggu ya berarti Iya. ya? Baru 2 minggu. Ada nggak sih, kamu kan nyupir juga maksudnya, tapi perempuan gitu. Ada nggak pasien COVID di sana yang kaget itu ngeliat kamu, kok perempuan? Apa nggak kelihatan karena APD tutup semua? Kelihatan dari suara kita. Sama masker kuping. Aku suka. Masker kuping? Maksudnya kan pakai M95, habis itu pakai masker bedah. Ah. Nah, dari situ sama kan kelihatan dari suara kita kan cewek. Oh, kelihatan. Oke. Terus mereka ngajakin ngobrol nggak sih? Untuk ke pasien sendiri kita minimal. Cuma waktu saat kita nurunin pasien, setelah selesai operan, nurunin pasien, terus pasien itu baru feedback ke kita, bilang terima kasih ya Sus ya udah nganterin kita, tetap semangat, seperti itu. Seneng dong, bangga gitu ya. Gitu ya. Terus kita seneng suster udah nganterin kita. Oh iya. Jadi kan kita pelayanan ini kan istilahnya bikin orang senang juga. Kalau pasiennya aja semangat, kita aja juga pasti harus semangat. Oke, ini tuh yang kamu lakukan ini tuh termasuk apa? Relawan atau bukan? Relawan. Relawan, artinya kamu nggak dibayar? Ya ada seperti kalau itu tuh masuk ke tunjangan. Ada tunjangan untuk kayak makan. Kita walaupun makan dari rumah sakit, cuma uang jalan. Oh, tetap ada uang jalannya. Iya. Gitu. Oke, nggak ada gaji. Jadi benar-benar relawan, tapi memang dapat makan, dapat apa, itu dikasih sama mereka. Betul. Oke. Dan kita masih butuh nggak sih banyak orang sebenarnya di sana? Masih. Masih, kekurangan orang kita. Iya. Oke, saya soalnya dengar kita kekurangan tenaga medis sebenarnya. Iya betul. Jadi kayak kalau di ruangan biasa kan kita wear aja. Maksudnya satu pasien, beberapa pasien kita bisa pegang satu perawat. Kalau di sini tuh kayak khusus gitu loh. Terus banyak stek-steknya. Kayak kitanya juga habis kayak saya ya, kerja 12 jam,
nanti libur, 12 jam nanti libur, 12 jam jadi kita ditata benar kalau untuk supaya istirahatnya. imun tubuhnya juga bagus, supaya nggak sakit dan sebagainya. Iya, karena seperti yang kita ngomongin dari kemarin-kemarin, memang akhirnya tim medis ini adalah orang-orang yang mungkin paling riskan untuk terkena virus ini karena paparannya besar banget. Udah gitu imun tubuh mereka juga kurang, habis ya kan. Mereka kerja sampai malam tuh, kalau lihat kan ada yang tidur juga susah, apalagi dokter-dokter yang tiba-tiba harus kerja dan sebagainya. Betul. Akhirnya ya, apalagi kita tahu udah sampai berapa sekarang ya, gue nggak tahu sekarang. Waktu itu aja udah berapa gitu tim medis yang meninggal karena COVID, ya kan? Ini kan sulit banget karena untuk memunculkan satu tim medis itu lama gitu loh. Maksudnya tim medis kita di Indonesia aja kurang sebenarnya. Apalagi ketika ada dokter-dokter yang meninggal, nah Anda bayangkan, kita kan nggak mungkin gantiin tiba-tiba ada dokter, tiba-tiba langsung jago tuh nggak mungkin. Jadi ini dilema yang terbesar. Kalau saya tidak salah di Indonesia itu kalau nggak salah ya itu 1/10.000, 1/100.000 kalau saya nggak salah. Maksudnya coba nanti dicek lah ya. Kalau nggak salah jadi 1 dokter per 100.000 jiwa. Kalau di Indonesia kalau nggak salah, kalau nggak salah di Hong Kong tuh 1/10.000, di Indonesia 1/100.000. Tapi saya nggak tahu, saya pernah baca artikel itu mungkin juga salah. Tapi whatever it is, artinya adalah tim medis kita ini benar-benar butuh bantuan gitu ya. Dan kalau misalnya bukan dari tim medis, boleh nggak sih ngebantu? Misalnya ada orang, oke, gue bisa nyupir gitu, tapi gue nggak ngerti gitu. Boleh nggak ada orang aja mau jadi relawan, tidak mengerti tentang medis, boleh nggak? Kalau di kami enggak, wajib perawat. Wajib perawat. Dan yang punya STR kayak sebangsa. Apa itu STR? Surat tanda? Registrasi. Surat Registrasi. Jadi orang biasa tidak boleh ngebantu. Nggak bisa. Kalau di kita wajib, soalnya yang tahu kondisi pasien kita. Oke, pernah baca ada perawat yang mau pulang ke kos-kosan atau ke kontrakan terus tiba-tiba nggak boleh lagi lanjut kos di sana. Pernah? Betul. Dijauhin? Dan itu teman saya juga ada yang kayak itu. Digituin? Iya. Oh ya? Kamu nggak kena? Enggak. Kamu nggak dijauhin sama teman-teman? Enggak. Kan kita dapat mes. Nah, teman kamu yang dijauhin itu gimana? Yang disuruh nggak boleh di kos-kosan itu gimana? Sebenarnya sih bukan gitu ya. Kita dari kitanya sendiri juga kalau kita pulang, kalau kita kan jadi ODP istilahnya. Ya. Nah, kalau kita pulang, kalau kita bawa itu virus kan juga nggak enak. Kita Ya. juga jadi sebangsa tahu diri lah. Kalau kita bicara ODP ya, ini menarik nih. Saya punya teori, bukan teori saya sih, tapi saya berteori. Kalau kita bicara ODP, artinya orang dalam pantauan kan. Iya benar. Nah, apa definisi ODP? Kalau kita bicara ODP, artinya saya juga ODP dong sekarang. Nggak juga. Iya dong. Anda kan ODP. Heeh. Tapi kan resiko terpapar saya kan lebih besar. Karena resiko terpapar Anda lebih besar, Anda bisa aja tuh udah kena ada maparin saya dan saya nggak tahu ya. Kan kita di MCU terus. Oke, berarti saya nggak ODP. ODP sih, cuma kan Tuh kan, nggak sering, Kan? nggak sering kepapar. udah Kan ngasih seneng, udah gitu. Enggak, terus ODP akhirnya. Jadi Iya. ODP enggak. Terus harus. kayak seperti saya, kayak tenaga medis tuh semuanya kita wajibkan untuk ODP. Kalau saya sering ketemu orang yang ODP, Enggak ada, harus rapid test. harus rapid test. Kamu udah rapid test? Sudah. Hasilnya Rapid test torak dan negatif. negatif. Oke. Jadi memang sebelum ke studio ini kita tes semuanya. Oke, itulah tadi dia Ika Dewi Maharani ya. Jadi ini perjuangan seorang wanita. Dia asal dari mana? Saya dari Loloda Halmahera Barat, Maluku Utara. Maluku Utara. Ya, Maluku Utara ya, asal dari Maluku Utara. Sekarang ada di Jakarta untuk membantu pasien-pasien COVID-19 menjadi seorang relawan. Nah, ini memang artinya ketika kita bisa berbagi, kita berbagi dengan kemampuan kita, ya kan? Apa yang kita bisa, tukang lontong sayur aja bisa berbagi, dengan kemampuannya bikin lontong sayur gitu. Dewi perawat yang bisa nyupir, membagi dengan merawat dan menyupir, yang pastinya gitu ya Ika ya. Oke, saya break dulu, kita akan lanjut lagi nanti di Jendela Ramadan Indonesia. Kita kehadiran bintang tamu selanjutnya. Bener serius? Iya. Iya. Kok Ini saya adalah nggak tahu? seorang penyanyi, suaranya bagus, postur badannya juga pasti tinggi, gemuk, ya. Semua pada kenal. Oke. Langsung Lagunya. saja kita panggil ini dia, Nmes. Nmes.
Lu siapa lagi? Iya udah lu aja. Gondrong bos. Iya tenang. Tuh. Nah iya udah dapet. Gemuknya taruh. Oh ini topinya taruh sini kali om. Biar dapat gemuknya. Ah. Dah dapet dah. Serius nih. Serius sudah. Kayak mau ke posyandu kan nih. Cek kehamilan. Ada aja lu. Nmes. Waktu pertama kali kulihat dirimu hadir, rasa hati ini inginkan dirimu. Hati tenang mendengar suara indah menyapa. Geloranya hati ini tak kusangka. Rasa ini tak tertahan. Hati ini mulai tak tenang. Terima apa yang merasukimu hingga kau tega mengkhianatiku yang tulus mencintaimu. Salah apa diriku padamu hingga kau tega menyakiti aku. Kau sia-siakan cintaku. Katanya Ernest. Oh iya. Nggak boleh sedikit. Kok lagu TikTok sih? Iya Kan bercanda. kita mau ikut nyanyi juga. Iya. Kenapa sih lu berdua lu? Bogor. Michael Jackson. Masih ingat? Nmes. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta, yang ku punya hanyalah hati yang setia. Selamat pagi emak, selamat pagi abang. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih emak, terima kasih emak, terima kasih abang. Kasih abang. Yang ku punya hanyalah hati yang setia. Hutang beras lagi.